Malam itu, panggung politik nasional kembali bergemuruh di sebuah teater megah di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Suasana penuh semangat dan antusiasme terasa sejak langkah pertama memasuki gedung, di mana ratusan orang telah memadati kursi-kursi, menanti momen bersejarah yang akan segera berlangsung. Lampu-lampu teater yang terang benderang menyoroti setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh harapan dan energi baru bagi dunia politik Indonesia. Pada tanggal 26 September 2025, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat untuk periode 2025 hingga 2030. Acara ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan partai yang dikenal dengan semangat muda dan inovatif. Dekorasi panggung yang megah, bendera PSI yang berkibar, serta slogan-slogan perubahan terpampang jelas, menambah semarak suasana pelantikan. Ruangan dipenuhi oleh kader-kader PSI yang mengenakan jaket merah khas partai, para tamu undangan dari berbagai kalangan, serta puluhan jurnalis dan awak media yang siap meliput setiap detik peristiwa penting ini. Semua mata tertuju pada panggung utama, menantikan arah baru dan strategi segar yang akan dibawa PSI di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep, sosok muda yang kini menjadi sorotan nasional. Sorot lampu yang dramatis dan atmosfer teater yang penuh warna menambah kesan monumental pada malam pelantikan ini. Setiap detik terasa penting, seolah-olah seluruh harapan dan impian para kader PSI dan pendukungnya berpadu dalam satu ruangan. Momen ini menjadi tonggak sejarah, menandai langkah besar partai muda ini untuk tampil lebih berani dan progresif di kancah politik nasional. Ekspektasi publik pun sangat tinggi. Banyak yang menantikan gebrakan, inovasi, dan kejutan dari PSI, terutama dengan kehadiran Kaisang sebagai ketua umum yang baru. Para hadirin tampak penuh harap membicarakan kemungkinan-kemungkinan baru yang akan diusung partai ini. Tidak hanya kader, masyarakat luas pun menaruh perhatian besar pada langkah-langkah awal Kaisang dalam memimpin PSI menuju masa depan yang lebih cerah. Malam itu, panggung politik Indonesia benar-benar siap memasuki babak baru. Dengan Kaisang Pangarep sebagai sutradara utamanya, harapan dan tantangan besar menanti di depan. Semua yang hadir, baik kader, tamu undangan, maupun masyarakat yang menyaksikan dari rumah, merasakan getaran optimisme dan semangat perubahan yang dibawa oleh generasi baru dalam politik Indonesia. Puncak acara yang telah dinanti-nantikan akhirnya tiba. Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antony, melangkah mantap ke atas panggung, membawa setumpuk dokumen penting di tangannya. Semua mata tertuju padanya. Suasana ruangan mendadak hening, menandakan betapa pentingnya momen ini bagi seluruh peserta konferensi. Dengan langkah percaya diri, Raja Juli berdiri di balik podium, siap membacakan daftar pengurus baru yang akan membawa arah baru bagi organisasi. Satu persatu nama diumumkan oleh Raja Juli, dan setiap nama yang disebut langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin. Riuh rendah aplaus memenuhi ruangan, menandakan antusiasme dan dukungan penuh terhadap para pengurus baru yang akan mengemban amanah besar. Namun, ketegangan mulai terasa ketika pengumuman memasuki bagian struktur Dewan Pembina. Para peserta tampak menahan napas, menunggu nama-nama besar yang akan disebutkan. Semua orang tahu, posisi ini sangat strategis dan bisa menentukan arah kebijakan organisasi ke depan. Dengan suara yang tenang namun penuh tekanan, Raja Juli memberikan jeda dramatis sebelum mengumumkan nama Ketua Dewan Pembina. Ia menatap sekeliling ruangan lalu dengan lantang berkata, "Ketua Dewan Pembina Bapak J." Seketika, suasana berubah menjadi penuh tanda tanya. Inisial J yang disebutkan Raja Juli langsung memicu bisik-bisik di seluruh ruangan. Para peserta mulai saling bertanya-tanya, mencoba menebak siapa sosok misterius di balik inisial tersebut. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari tokoh senior hingga nama-nama baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Identitas Bapak J sengaja dirahasiakan oleh Raja Juli, menambah lapisan misteri yang membuat publik dan media semakin penasaran. Semua orang kini menunggu klarifikasi lebih lanjut, sementara teka-teki ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dengan nada tegas, Raja Juli menegaskan kepada seluruh hadirin soal siapa J, nanti Mas Ketum yang akan menjelaskan. Pernyataan ini semakin memperkuat aura misteri dan membuat semua orang menantikan penjelasan resmi dari Ketua Umum. Dengan pengumuman yang penuh teka-teki ini, PSI berhasil menciptakan sensasi nasional.
Seluruh perhatian publik dan media kini tertuju pada strategi komunikasi politik mereka, menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh partai. Pengumuman ini bukan hanya soal struktur organisasi, tapi juga tentang bagaimana membangun narasi dan menjaga atensi publik di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Pengumuman Bapak J langsung jadi topik panas nasional. Posisi Ketua Dewan Pembina sangat strategis, patron utama partai. Spekulasi mengerucut pada satu nama Joko Widodo, ayah Kaisang dan Presiden ke-7 RI. Misteri ini dipelihara PSI, menjaga partai tetap relevan di pemberitaan. Strategi ini efektif, meski berisiko jika ekspektasi publik tak terpenuhi. Mengapa dirahasiakan? Mungkin demi transisi politik yang halus, mengingat Jokowi masih terikat dengan PDI Perjuangan. PSI memainkan catur politik tingkat tinggi, membiarkan publik menebak sebelum pengumuman resmi. Kaisang Pangarep lihai menjaga misteri Bapak J di hadapan media. Ia menjawab santai, nanti dilihat saja. Kalau diumumkan sekarang, kurang penasaran. Kaisang paham, atensi publik adalah aset politik. Ia sengaja menciptakan episode-episode baru, membangun antisipasi. Yang berinisial J sudah berkenan jadi ketua Dewan Pembina, tambahnya, menambah bobot misteri. Kaisang menjanjikan pengumuman lengkap dalam waktu kurang dari sebulan, menciptakan hitung mundur di media. Strategi ini menempatkan PSI di pusat perhatian, menandai pergeseran gaya komunikasi partai. Nama Joko Widodo kini menjadi spekulasi terkuat di balik sosok misterius Bapak J, yang disebut-sebut akan memimpin PSI. Isu ini berkembang pesat di tengah publik, memunculkan berbagai analisis dan perdebatan di kalangan pengamat politik. Banyak yang menilai, kehadiran Jokowi di pucuk pimpinan PSI bukan sekadar rumor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi partai di kancah nasional. Hubungan ayah-anak antara Jokowi dan Kaisang yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, serta posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih, semakin memperkuat dugaan publik. Banyak yang melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa keluarga Jokowi tengah membangun dinasti politik baru, dengan PSI sebagai kendaraan utamanya. Jika Jokowi benar-benar menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, ini akan menjadi warisan politik yang sangat berpengaruh bagi keluarganya. Peran Jokowi di partai ini bisa menjadi penentu arah kebijakan dan strategi PSI ke depan, sekaligus memperkuat posisi politik keluarga di tingkat nasional. Pengaruh Jokowi yang sangat besar di masyarakat bisa menjadi aset luar biasa bagi PSI. Dengan jaringan relawan yang luas dan basis pendukung yang solid, kehadiran Jokowi diyakini mampu mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan. PSI pun berpotensi menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dalam peta politik nasional. Namun, langkah ini tidak lepas dari risiko. Isu politik dinasti menjadi sorotan tajam dan potensi konflik dengan PDI Perjuangan Partai Lama Jokowi juga membayangi. Banyak pihak menilai, langkah ini bisa memicu ketegangan baru di antara partai-partai besar, serta menimbulkan resistensi dari kelompok yang menolak politik keluarga. Kerahasiaan identitas Bapak J hingga saat ini memberi waktu bagi PSI dan Jokowi untuk menimbang risiko dan peluang secara matang sebelum melakukan deklarasi resmi. Diskusi-diskusi tertutup dan strategi politik terus digodok di balik layar, menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan ke publik. Jika benar Jokowi akan memimpin PSI, ini akan menjadi langkah besar yang berpotensi mengubah peta kekuatan politik nasional. PSI bisa menjadi magnet baru bagi para politisi muda dan kelompok progresif yang ingin perubahan. Di tengah segala spekulasi, PSI terus menyiapkan diri untuk loncatan besar. Baik dengan atau tanpa Jokowi, partai ini tampak optimis menghadapi masa depan, berupaya membangun jaringan, memperkuat struktur, dan merangkul generasi muda untuk menjadi bagian dari perubahan politik Indonesia. Selain misteri Bapak J, pelantikan PSI juga diwarnai masuknya dua eks-politisi Nasdem, Ahmad Ali dan Bestari Barus. Kehadiran mereka menandai pergeseran strategi PSI, kini membuka diri pada politisi berpengalaman. Ahmad Ali membawa pengalaman nasional, Bestari Barus memperkuat basis lokal. Langkah ini memperkuat mesin politik PSI, memadukan energi muda dan pengalaman senior. Keputusan mereka bergabung menunjukkan daya tarik PSI di bawah Kaisang dan potensi besar partai ke depan. PSI kini tampil lebih inklusif dan matang, siap bersaing di level nasional.
Struktur baru PSI 2025-2030 menampilkan kombinasi kekuatan lama dan baru. Kaisang Pangarep tetap sebagai Ketua Umum, didampingi Raja Juli Antoni sebagai Sekjen. Fenty Noverita Indrawati mengisi posisi Bendahara Umum, memastikan stabilitas finansial partai. Ahmad Ali dan Bestari Barus menempati posisi strategis, memperkuat jaringan dan pengalaman. Komposisi ini menandai ambisi besar PSI untuk naik kelas, bukan sekadar partai pelengkap. Dengan fondasi ini, siap menghadapi tantangan politik 5 tahun ke depan. Nama Giring Ganesha, mantan Ketua Umum PSI, absen dari struktur baru. Kaisang menjelaskan, keputusan ini murni pilihan pribadi Giring, tanpa konflik internal. Giring dikenal sebagai wajah awal PSI, berperan besar membangun citra partai di kalangan muda. Kini ia memilih menepi, memberi ruang bagi generasi baru di bawah Kaisang. Regenerasi ini menandai transisi damai dan sehat dalam tubuh PSI. Warisan semangat Giring tetap jadi bagian penting perjalanan PSI ke depan. Penunjukan Ketua Dewan Pembina jadi langkah strategis PSI menuju masa depan. Jika Bapak J adalah Jokowi, PSI akan berubah jadi kekuatan politik utama, didukung figur paling berpengaruh di Indonesia. Namun siapapun J, ia pasti sosok berkaliber tinggi, menambah legitimasi dan daya tawar partai. PSI kini menggabungkan idealisme muda dan kebijaksanaan senior, menyeimbangkan energi dan pengalaman. Misteri Bapak J mencerminkan pentingnya patronase dalam politik Indonesia. Di bawah Kaisang, PSI tampil lebih pragmatis, siap menggunakan strategi modern dan tradisional. Arah baru PSI dipastikan membawa dinamika segar bagi demokrasi Indonesia.